Halo semua, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih kabar hari ini nih? Waduh, keren banget ya IHSG kita. All time high-nya nggak tanggung-tanggung ya, mencapai 7.355. Wow banget, dan welcome to era IHSG bikin rambut panjang ya. Artinya apa sih? Itu artinya pergerakannya liar banget ya. Kita udah ngomongin beberapa waktu lalu ya, IHSG berpotensi untuk bergerak liar dan ditopang dengan IPO Goto. Dan yes, banyak yang bilang ke teman-teman ya, kita juga dengar-dengar pada happy dengan IPO Goto. Dan congrats yang profit ya, yang profit congrats semua. Kita juga berharap berjalan dengan baik ya. Dan yang profit, kalau saya bilang jangan jangan terlalu happy dulu ya, kita pantau juga dalam beberapa waktu ini. Dan yang belum punya, bagi yang belum punya, jangan FOMO ya, jangan FOMO. Nanti saya akan ulas sedikit ya, berdasarkan teknikal dari pergerakan Goto. Dan sebelum saya ulas pergerakan dari Goto, nanti kita coba untuk lihat kondisi market itu sebenarnya bagaimana. Dan Goto ini bagaimana sih dengan kapitalisasinya gitu ya. Apakah mempengaruhi IHSG sampai seperti ini yang tadi kita lihat naik cukup tinggi dan endingnya ditutup dengan berambut. Ada beberapa fakta menarik dan salah satunya yaitu market cap yang Goto ya, market cap Goto itu sekarang menduduki peringkat keempat kalau saya nggak salah lihat ya. Tetap masih di bawah BCA, masih di bawah BRI, masih di bawah Telkom. Ya, Goto itu nomor 4. Jadi, kalau bilang, wah, valuasi Goto di atas BCA, wah, kayaknya kayaknya belum deh, kayaknya belum. Kita coba cek dulu ya. Tapi kalau market cap masih nomor 1 BCA ya. Tentu saja kita harus lihat mengenai aturan free float segala ya, dan transaksinya bagaimana. Dan harap Bapak Ibu tahu, Goto ini kenapa sampai mempengaruhi kinerja IHSG. Karena investor retail yang nyemplung di sini cukup banyak ya, banyak sekali. Bahkan ada di beberapa sekuritas, tadi sampai saya lihat ada di IG memposting bahwa sukses ya membawa IPO Goto dengan 150.000 nasabahnya. Wow banget gitu ya. Saya nggak sebut nasabah apa sekuritasnya, silakan Bapak Ibu cek aja. Saya rasa banyak beritanya. 150.000 nggak main-main. Dan kalau saya pribadi, saya jujur tidak terlalu happy dengan yang kayak begini karena otomatis pergerakannya menjadi sangat volatile ya kayak hari ini yang kita lihat ya. Dan kalau bicara mengenai free float ya, free float Goto, jadi kan kalau semakin banyak orang yang beli, yang retail, yang trader, yang transaksi dibanding yang ngekip ya, otomatis membuat menjadi transaksinya jadi tinggi ya. Ya harapan saya sih tidak terlalu mempengaruhi market. Tapi hari ini mungkin karena hype ya, masih IPO. Jadi transaksi Goto kalau nggak salah mencapai 3,7 T, saya lihat tadi. Dan otomatis IHSG jadi, tadi saya sempat posting di IG saya ya. Sebenarnya notabene banyak yang merah, market hari ini sebenarnya merah ya. Kalau tanpa ada IPO Goto, at least minusnya mungkin bisa minus 1% ya dengan isu-isu yang beredar ya, yang sentimen negatif ya, ada demo segala. Tapi akhirnya jadi sempat hijau tadi pagi ya, plus 0,7%-an, 0,8%-an karena IPO Goto tadi. Dan ketika saya sempat lihat, wah ini kayaknya banyak kan dari gara-gara Goto, dan benar saja ketika Goto melorot ya, IHSG langsung mulai meriang dan semakin banyak yang merah. Dan kita sudah buat beberapa video kemarin ya, kita sudah buat beberapa video mengejar saham yang posisi tinggi ya, buy high sell higher dan sebagainya. Dan kita warning untuk don't do that ya, jangan, sebaiknya beli di level support. Dan terbukti hari ini pada koreksi kan. Jadi kalau belinya FOMO, belinya di atas, rasanya kayak apa itu? Ya ada beberapa yang memang yang lanjut terbang, tapi bandingkan persentase yang lanjut terbang sama yang nyungsep banyak mana.
Ya, kalau pas kebetulan Bapak Ibu ada di posisi saham-saham yang bisa lanjut terbang seperti Saratoga, ya congrats lah, Anda beruntung. Tapi kalau yang kemarin nabrak seperti MDKA, Antam ditabrak-tabrak gitu ya, dan sekarang mendekati ARB, ya pusing gitu ya, pusing. Tadi pusing pasti minusnya 5%-an, 6%-an, ya. Itu sebabnya saya bilang selalu senantiasa, walaupun harga komoditi saat ini sedang tinggi, sedang bagus, tapi ya dia pasti akan ngikut pergerakan komoditinya, dan kalau ada sentimen negatif, belum termasuk sentimen negatif lagi, otomatis akan koreksi. Nah, jadi tetap kembali saya sarankan sebaiknya jangan kejar saham-saham yang sedang terbang ya. Masih ada kesempatan kok untuk kita beli ya, kayak kemarin tadi ini banyak yang koreksi ya, ada yang beli nggak? Nah, pertanyaan saya, ada yang beli nggak? Ya, pas waktu turun, tentu saja saya tadi teman saya juga bilang ke teman-teman di grup, jangan beli dulu, tapi kalau mau beli silakan cicil beli. Dan tadi ada batu bara yang saya kode, ada nikel, saham-saham nikel yang kayaknya menarik nih, bisa rebound, tapi ternyata nikelnya malah tambah turun. It's okay. Kita tahu sentimen nikel masih ada kan bagus, kita tinggal cari level supportnya, level support susulan, tinggal kita atur strategi untuk buy on weakness. Ya, tidak selamanya juga kan saham akan turun-turun terus, pasti akan mantul juga, apalagi dalam tren naik yang saat ini sedang tren naik. Oke, ya semoga Bapak Ibu yang cukup rajin mencatat, nonton video-video kita, bisa ketika menghadapi market yang seperti tadi tidak panik ya, bahkan mentalnya lebih mateng ya, kita bisa berpikir dengan jernih untuk tidak panik selling atau tidak juga jadi rasanya jadi cut loss ya, atau juga tidak kejar-kejar apa jadi serakah untuk beli nangkap pisau jatuh semua. Kita belum tahu, mungkin besok bisa tiba-tiba rebound, bisa juga lanjut turun lagi. Kita harus lihat kondisi nanti. Kita coba lihat market review ya. Ya, sekalian saya juga akan ulas pergerakan nanti next kira-kira bagaimana yang buat yang baru, yang wah kemarin saya nggak sempat ikut Goto tuh, aduh tahu gitu ikut Goto. Tenang, Anda bukan berarti nggak beruntung, malah saya bilang ya yang ikut IPO Goto saat ini juga lagi galau nih, jual apa enggak nih ya. Ada sedang lagi duduk di hot seat nih, kursi panas. Ya, jadi antara galau-galau, tahu gitu tadi jual Goto waktu di 19% dia, ketika plus 19%. Tahu gitu dan banyak tahu gitunya ya. Jadi ya kita coba cek secara teknikal bagaimana ya. Kita lihat kompositnya dulu. Nah, ini seperti yang saya bilang, komposit welcome to era komposit bikin jarum suntik. Pernah nggak Bapak Ibu lihat komposit modelnya kayak begini ya, shooting star dengan tembakan jarum ke atas yang wow banget gitu ya. Pernah nggak ngalamin ini? Ini naiknya gila-gilaan loh. Hampir tadi ya 2% lebih loh ya, dari titik kalau kita lihat ngukur dari sini itu dia hampir 2% lebih, 2% lah. Ya, naik begitu udah truet naik dan tiba-tiba ada turun. Nah, yang kayak gitu tuh wah rasanya kayak gimana? Asing tetap net buy ya 801,8 miliar, dan transaksi hari ini luar biasa wow ya 17,2 triliun ya. Itu kita apresiasi Goto ya, dengan Goto melantai di bursa membuat transaksi kita jadi tinggi ya. Ada plus minus kembali lagi. Harapan kita tidak terjadi kesenjangan market cap antara yang pemegang market cap ini kan ada 4 gede-gede ini ya, dan votingnya mungkin cukup besar Goto, sehingga kalau Goto sendirian naik merah, jangan gara-gara Goto IHSG jadi ikutan naik turun gitu, kita nggak mau. Kita mau sehat ya, indeks sehat, bekerja dengan sehat, tidak ada terlalu kesenjangan. Jadi kalau bisa ada keseimbangan ya, titik equilibrium. Saham-saham lain juga bisa menjadi sparring partner dari Goto, mengimbangi. Jadi kalau Goto merah ada yang hijau dan menahan IHSG. Kalau kayak gini modelnya nggak enak banget liatnya. Jujur saya jadi nggak fun lagi. Ya nebak IHSG merah nggak merah cuma dari 2 saham yang sekarang. BCA dan Goto doang. Ngapain? Nggak seru gitu ya. Nggak seru banget gitu.
liar banget pergerakannya. Jadi IHSG sudah bukan suatu yang kayaknya kita mau nebak pergerakan, atau bukan nebak sih, tapi kayak melihat katalis positif dari IHSG sudah susah lagi gitu. Jadi susah untuk kita analisa karena tidak mencerminkan dengan kondisi bursa secara keseluruhan. Jadi indeks cuma hanya dikendalikan oleh segelintir saham aja, mungkin cuma 4 aja, big four ini aja. Seperti saya bilang tadi, BCA, BRI, Telkom, Goto. Nggak seru banget gitu loh. Ya kacau banget lah. Ya, coba nanti kita lihat lah ke depannya. Ya, ini dari Komposit. Nah, kalau lihat kayak gini gimana? Ya, kalau besok Goto koreksi, alamat negatif ini, alamat merah ya. Dan targetnya ke berapa? Ya, nutup gap dulu lah. Ini ada gap kok. Ya, ada gap, dan mungkin nutup gap ini dulu dengan target penurunan. Kalau dia bisa, kalau pergerakannya liar ya, kalau pergerakannya liar bisa naik turun 2% kayak hari ini. Ya, hari ini naik turunnya 2% loh Bapak Ibu. Jadi ya naik turunnya 2%. Ya ke sini selendang mungkin nggak sampai ke sini, bawah selendang mungkin nggak? Ya mungkin saja dia bisa turun 2% dan dia bisa mantul lagi. Saat ini pergerakan range pergerakan IHSG kan ada di rentang 1%-an. Dengan hadirnya Goto yang volatile begitu, jangan-jangan ATR-nya jadi naik, jadi rentangnya jadi 2%-an. Sekali naik 2%, sekali turun juga 2%. Kalau turun 2%, jangan kaget kalau besok IHSG menguji support di level ujung kotak berwarna pink ini ya, di level 7053 ya, jangan kaget ya. Ya, kita yang penting sudah siap dan fokus sama sahamnya aja. Kalau saya bilang fokus sama sahamnya aja, udah ya. Hari ini transaksi volumenya gede banget sih, memang gede sekali sih. Tapi ya tidak mencerminkan bahwa market itu penuh euforia, rata, terbang. Ini cuma sentimen saja. Jadi tidak mencerminkan, seperti saya sudah bilang tadi ya. Kita nggak bisa analisa komposit sekarang untuk bilang pergerakan, oh IHSG secara keseluruhan, kayaknya nggak bisa deh. Kita harus pelan-pelan mulai menata ya, menata cara pandang kita. Itu yang saya bilang, market itu selalu bergerak. Tidak hanya sekedar kita bilang, oh kita udah bisa jadi orang paling hebat gitu, udah bisa ngelihat market, lihat indeks. Nggak bisa, market itu selalu berubah ya, berubah mengikuti seiring perubahan zaman. Jadi kita harus selalu belajar, belajar dari market gitu ya, dan belajar bagaimana kita harus aksi kita gimana ketika market bergerak ini ya, nggak pernah berhenti. Saya sendiri selalu belajar. Dari hari ini juga saya belajar, saya melihat market, wah kayak gini ya sekarang ya, gini. Jadi kita 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 belajar terus. Saya juga belajar ya. Oke, masuk ke IDX Basic. Nah, ini ya wajar ya, koreksi sehat. Kalau kemarin-kemarin merasa saya ketinggalan, please koreksi dan saya mau masuk. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu cari momentum yang tepat untuk Bapak Ibu entry ya, IDX Basic. Lalu kemudian ada Consumer Cyclicals juga masih bergerak turun menguji support lanjutan ke level skyline. Lalu kemudian ke energi, ini juga sama ya, juga lagi swing dan akan berpotensi menguji support. Nah, kalau kayak gini lihat-lihat hawa-hawanya IHSG sebenarnya cenderung koreksi nih, cenderung koreksi. Ya, rata beberapa sektor lain bergerak turun ya, bergerak turun. Terus sektor finance ini bahkan nggak mampu naik, bahkan dia turun. Jadi IHSG sebenarnya dalam jangka pendek ini lagi masuk fase-fase koreksi nih ya. Jadi hati-hati, healthcare bikin jarum ya, tapi nggak kaget. Dan ini ada resisten ya. Oh, sebenarnya udah deket nih resistennya nih. Jadi kalau kita panjangin dia udah kepentok. Jadi potensi koreksi juga. Terus industri, wah ini juga bau-baunya berpotensi koreksi karena udah terlalu jauh dengan selendang ya. Hati-hati. Dan infrastruktur jebol V-line, ini ada support tahanan di sini. Moga-moga ini bisa jadi dia punya penopang ya, bisa rebound semoga, karena asing tercatat di sini masuk terus. Hari ini asing terdetek aksi beli 174 miliar. Jadi harusnya dalam waktu dekat bisa rebound. Consumer non-cyclical juga sama, menguji level support jangka pendek, tapi masih dalam tren naik yang bagus. Ini saya sarankan buy on weakness bahkan. Ya silakan Bapak Ibu atur strateginya. Terus kemudian ada properti. Properti juga sama, masih nguji support ya, turun lagi. Moga-moga ini tertahan di level support kita ini dan dia segera mantul lagi. Dan asing juga membuka net buy di sektor ini. Dan kemudian Tekno, nah
si Tekno Goto masuk di sini dan lihat kondisinya kayak begini dia. Jadi ya, dan ini kalau kita panjangin ya, kalau kita panjangin ini sebenarnya ada ini ada. Saya masih ada belum saya hapus ya. Ini kalau kita panjangin nih, saya panjangin ya. Saya panjangin kira-kira tadi ke sini nih. Kira-kira ini kira-kira ya, dan dia sudah kena target. Target dipentok ya, mungkin dia bisa turun nguji support lagi. Ini volume hari ini volume buy tinggi ya, aksi beli asing 268,2 bio. Mungkinkah ini aksi beli dan besok bisa lanjut lagi? Saya nggak tahu, kita coba nanti lihat. Saya lihat nanti, kita habis ini kita analisa Goto ya. Terus habis itu sektor transportasi, wow, ini keren banget. Sudah kita predik ya bahwa sektor transportasi menjelang Lebaran berpotensi rebound dan bam. Silakan nonton video saya lah. Kita udah ulas sektor ini ya. Oke, itu secara sektoral. Jadi kalau lihat gelagatnya, jangan kaget jika ada ada koreksi. Kalaupun nggak ada koreksi, IHSG nggak koreksi maksud saya, ya wajar saja. Mungkin sentimen Goto masih akan berlangsung. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita ambil kesimpulan itu, kita akan bahas Goto. Nah, Goto daily bahkan chartnya belum nongol karena baru IPO ya. Dan kita akan coba cek hourly-nya. Nah, ternyata hourly-nya trennya turun. Jadi kalau dengan naiknya hari ini, Goto jangan bilang, "Oh, hari ini Goto keren banget, Pak. Bisa plus 10%-an." Coba saya lihat. Goto tercatat hari ini plus berapa sih? Berapa persen sih? Ya 13%, ya 13%. Belum tentu ini mencerminkan profit yang keren, IPO plus 13%. Hati-hati, chart hourly-nya cenderung turun ya, cenderung turun. Dan Bapak Ibu lihat berturut-turut, kita lihat mundur ke time frame yang lebih pendek, 15 menitnya bagaimana. Nah, sempat naik, nah ini naik jebret dan dia turun dan dia mulai rebound, dan rebound nggak mampu naik ke atas ini, ke level ini. Kelihatannya jadi resisten ya nih, kelihatannya. Ya, coba saya kasih ini resistannya. Kelihatannya level 400 tuh jadi resistennya dia. Saya nggak tahu, 400 ini karena harga IPO-nya di 368, 69, jadi dia mentok 400 dan di bawah turun. Jadi orang pada taking profit di level ini, di 400-an ini. Mungkin, saya nggak tahu ya, pasti nggak pastinya. Ya, dan terus kemudian bertahap pelan-pelan dia turun ya, pelan-pelan dia turun, dan sekarang masih di level 382. Saya khawatir dia akan kembali ke level IPO-nya dia. Jadi kalau saran saya sih saat ini sell on strength. Kalau saya loh ya, mumpung masih profit ya, masih profit. Dan sih terlihat dari 5 menitnya juga sama, terlihat 5 menit ya. Sempat naik wood, terus habis itu naik lagi dan dia turun. Dibanting tepatnya. Dibanting ke level hampir mendekati IPO-nya loh ya, turun pelan-pelan berangsur-angsur naik, dan habis itu berangsur-angsur turun dan tidak mampu naik di atas selendang. Ini chart 5 menit ya, chart 5 menit. Dia belum mampu naik di atas selendang. Artinya apa? Artinya secara jangka pendek dia akan bergerak turun lagi. Jadi saran saya kembali lagi. Sifatnya di disclaimer on, dan saya tetap belum menyarankan dan tidak menyarankan Bapak Ibu untuk hold IPO Goto. Saya sempat ngomong sama teman saya kemarin yang sudah terlanjur beli Goto, nggak tanggung-tanggung, nilainya cukup besar juga, dan kebagian. Allotmentnya kalau nggak salah termasuk full dapatnya dia. Dan saya bilang, begitu IPO Goto pembukaan, profit berapapun, you jual. Nah, tapi saya belum sempat tanya dia, gimana bro, kamu akhirnya sudah jual belum? Saya belum sempat nanya. Nanti saya mau coba nanya deh. Moga-moga dia profit dan dia sudah jual. Oke? Ya. Tapi gini, ini 5 menit itu kan sifatnya volatile banget ya. Bisa berubah-ubah setiap saat. Jadi kembali lagi, sifatnya disclaimer on, dan saya berharap besok akan ada aksi lanjutan naik lagi. Moga-moga Goto tidak seperti Bukalapak yang habis itu nyungsep bum 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 turun terus. Moga-moga dia bisa ada sedikit perlawanan dan bisa membentuk equilibrium lah di level mungkin di rentang antara 400 sampai harga IPO-nya di 369 atau 370-an. Jadi ada titik imbangnya di situ, sideways dulu, termaintain dulu. Naiknya nanti aja kalau saya bilang ya, jangan penuh euforia, supaya kita market stabil dulu ya. Itu kode dari saya. Ya, itu sekilas
analisa saya mengenai Goto untuk perdagangan esok hari, tanggal 12 April 2022. Ya, dan selanjutnya kita masuk ke market review, dan sebelum saya ulas market review, bukan market review, rekomendasi saham, saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi ketika kita upload video-video baru, konten baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan tentu saja, jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari konten-konten kami, berikan jempol, dukung kami senantiasa dengan membagikan link video ini ke teman-teman, saudara, dan kerabat. Oke, kita rekomendasi buat besok tanggal 12, apa aja sih yang bisa kita tradingin? Nggak mungkin kan cuma plototin Goto mulu, ya. Nggak usah, lihat yang lain, kita trading yang lain. Pertama yang bisa saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk beli, pertama adalah ICBP. ICBP ini menarik banget ya, karena dia ada di level support dan tertahan di level selendang, dan dia hari ini rebound. Target saya dia bisa naik ke atas selendang. Asing hari ini membuka net buy 11,3 bio, yang mana cukup oke. Ya cukup oke ICBP ini. Dan ya menarik untuk dicermati karena dia ada di level support. Kalau lihat ICBP, jangan lupa untuk lihat Indofood. Saya pribadi sebenarnya lebih senang Indofood, tapi kemarin saya sudah sempat rekomendasiin Indofood, jadi hari ini saya ICBP. Tapi sama-sama oke. Jadi jika Bapak Ibu berpikir, ya ini dua-dua ini oke. Dan Indofood persis mantul di bottom selendang kita di level 6025. Ya, itu harga low hari ini. Dan persis ya ini yang pink ini 6025, dan nih Bapak Ibu nggak percaya nih harga selendang kita nih. Nah, ini 626 lah. Dan low hari ini di 625. Jadi persis di bottom itu dan dia rebound. Keren banget. Jadi ya Indofood dan ICBP silakan Bapak Ibu pantau. Posisinya lagi di support banget, harganya valuasinya dengan sangat murah. Jadi kalaupun dia belum jalan sekarang ya cukup tenang, karena dia juga pergerakan range-nya juga nggak gila-gilaan, nggak naik turun ajudan, nggak bikin kita jantung, spot jantung, nggak kayak yang sekali turun swing 6%, 5% ya. Bapak Ibu banyak yang hari ini turunnya 5%, 6%, wow gitu ya. Kalau beli di pucuk gimana tuh rasanya tuh? Adrenalinnya gimana tuh? Oke, itu dari sektor consumer ya, silakan Bapak Ibu amati untuk perdagangan besok. Terus kemudian ada LPPF. Ya, ini menjelang Idul Fitri harusnya sentimennya cukup bagus untuk LPPF ya. Dan hari ini dia rebound kembali di atas selendang dengan target sekitar 6.375 sampai 6.650. Silakan dicermati ya. Kalau bisa breakout 6.650, mestinya ke 6.900 juga terbuka lebar. Ya. Dengan level stop loss di rentang 5.600-an lah ya. Begitu turun 5.600-an silakan cut dulu. Habis itu ada ASI. ASI keren banget ya, mantul persis di top selendang. Top selendang kita ada di 6758 ya, persis nih, 6758 nih. Dan low kita di 6750. Wow banget. Cuma selisih 8 poin. Slap dan dia rebound. Moga-moga besok comeback. Selama ini kita lihat historical cukup oke ya. Selendang ini cukup, IHSG ASI ini cukup menurut sama selendang, dia kena rebound, ini juga rebound ya, ini juga rebound dari top selendang. Moga-moga besok rebound. Habis ASI ada Antam. Antam juga menarik ya. Ini moga-moga juga selendang menjadi supportnya. Asing hari ini masuk 65,7 bio. Nggak main-main. Jadi Antam kita cicil beli di level 2555 ya, 2555, yaitu di bottom support itu ada sebenarnya 2557 sebenarnya. Tapi kan kalau kita ikutin kelipatan dia punya ticker ya, nggak ada kan 2557, nggak ada 2555. Jadi ya silakan antri di 2555. Targetnya berapa? Targetnya sementara ke 2750, 2880 dan 3000-an ini. Tetap intake, masih on the track ke targetnya nih. Saya gambarin aja dulu ininya. Garisnya 2750 ya. Moga-moga besok Antam rebound ya, atau mungkin turun dulu koreksi kita beli di bawah. Baik Bapak Ibu, moga-moga apa yang saya bagikan berguna, bermanfaat untuk trading Bapak Ibu sebagai modal trading besok ya. Dan ya jangan galau, kita siap ya, prepare for the worst. Dan sekali lagi saya kasih quotes ya, Benjamin Franklin mengatakan bahwa pelaut yang tangguh bukan tercipta ketika laut lagi tenang ya. Seorang pelaut yang tangguh tercipta ketika bagaimana dia
bisa. Pengalamannya dia melewati badai, ya. Dan trader yang tangguh pun sama. Kita baru lulus ujian menjadi seorang trader profesional ketika kita bisa melewati masa-masa sulit dan kita bisa melewati tantangan-tantangan yang kayak seperti ini. Ini sih menurut saya bukan tantangan. Come on man, IHSG masih di level all time high. Don't worry. Ya, oke. Thank you semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Happy profit, stay safe, stay healthy, and stay strong. God bless you all.